Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Kelas Kreatif Official. Alhamdulillah, setelah kita melakukan PTS kemarin, hari ini kita kembali aktif belajar. Anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 3. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan menjaga makanan sehat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi isi iklan yang disajikan melalui media elektronik. Yang keempat, siswa dapat menemukan kata kunci pada sebuah iklan. Dan yang kelima, siswa dapat mengenal karya seni rupa daerah. Anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang sistem pencernaan. Dari apa itu sistem pencernaan, bagian-bagian dari sistem pencernaan, proses terjadinya pencernaan makanan dari pertama kali dimasukkan ke dalam mulut sampai dengan dikeluarkan lewat anus dalam bentuk kotoran, dan juga sudah mengenal beberapa jenis penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga sistem pencernaan kita agar selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang baik. Berikut adalah cara-caranya. Cara menjaga sistem pencernaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh, sementara protein berguna bagi pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Lemak berguna sebagai cadangan energi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Makanan berserat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi air putih 8 gelas sehari. Air putih merupakan pelarut makanan yang akan dicerna. Mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas per hari akan membantu proses pencernaan makanan sehingga organ pencernaan akan bekerja dengan baik. Di samping itu, air putih dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan. Yang keempat, menjaga pola makan yang teratur. Makan
sebaiknya mempunyai pola waktu yang teratur dari hari ke hari. Karena itu akan memperlancar metabolisme tubuh. Tubuh akan mendapatkan asupan gizi secara teratur. Yang kelima, makan makanan dan minuman yang higienis. Makanan dan minuman yang higienis sangat dibutuhkan untuk kesehatan organ pencernaan kita. Karena organ pencernaan kita akan mengalami gangguan jika makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung kuman atau bakteri dan zat-zat yang lain yang membahayakan tubuh kita. Nah, anak-anakku semua, tadi di poin terakhir dikatakan bahwasannya salah satu cara menjaga sistem pencernaan kita agar selalu dalam keadaan sehat adalah dengan cara makan makanan yang higienis. Makanan yang higienis adalah makanan yang terjaga kebersihannya. Nah, bagaimana sih cara agar makanan kita terjaga kebersihannya? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan makanan kita. Yang pertama, hendaknya cuci tangan kita sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, hendaknya makanan seperti buah dan sayur dicuci terlebih dahulu di air dingin yang mengalir agar kuman dan segala kotoran yang menempel pada buah dan sayur tersebut terlepas sehingga tidak ikut termasuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, hendaknya kita menyimpan makanan dalam wadah yang tertutup. Hal ini dimaksudkan agar lalat, kemudian bakteri, debu, virus, dan yang lain-lainnya tidak hinggap di makanan kita sehingga makanan terjaga kebersihannya dan ketika kita konsumsi tidak menyebabkan terjadinya penyakit di dalam tubuh kita. Nah, itulah beberapa cara untuk kita menjaga dan merawat sistem pencernaan pada tubuh kita. Baik anak-anak semua, kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu iklan, kemudian jenis-jenis iklan, ada jenis iklan dalam menggunakan media cetak, kemudian ada juga iklan yang melalui media elektronik. Kalian juga sudah mengamati keunggulan dan kelemahan dari kedua media ini. Kemudian kalian juga sudah belajar mengidentifikasi isi dari sebuah iklan melalui media cetak, dan kalian juga sudah praktek membuat iklan melalui media cetak. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi isi dari sebuah iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Anak-anakku semua, untuk bisa mengetahui isi dari sebuah iklan yang disampaikan melalui media elektronik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyaksikan iklan tersebut dari awal pemutaran sampai dengan akhir. Kemudian, dari iklan yang sudah kita saksikan itu, ada beberapa hal yang harus kita catat. Yang pertama, kita harus mencatat keunggulan dari produk yang ditawarkan. Apa saja keunggulannya? Kemudian yang kedua, kita juga mencatat hal-hal menarik lainnya dari iklan media elektronik tersebut. Misalnya, gaya bahasanya. Ternyata bahasanya sangat mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, dari tokoh yang mengiklankan. Misalnya yang mengiklankan adalah artis-artis ternama. Ini juga bagian yang menarik untuk dicatat. Kemudian yang ketiga, cara penyajian dari iklan tersebut. Misalnya ada yang dengan adegan bela diri, ya. Kemudian ada yang dengan humor. Kemudian ada juga yang dengan cara kotor-kotoran, uji lab, dan lain-lain. Nah, kalian catat apa yang menarik dari iklan tersebut sehingga kalian dapat mengidentifikasi isi dari iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Nah, anak-anak semua, iklan yang diiklankan melalui media elektronik ini lebih mudah sampai ke masyarakat. Kenapa?
karena jangkauannya sangat luas. Kemudian masing-masing kita di rumah memiliki televisi, yang dengan televisi itu kita bisa menyaksikan semua iklan yang ditawarkan. Berbeda sekali dengan iklan yang diiklankan melalui media cetak. Kita harus ke sebuah tempat untuk melihat iklan tersebut, barulah kita mengetahui, ya, karena tidak tersebar secara merata. Tapi kalau media elektronik tersebar ke seluruh negeri, tersebar ke seluruh provinsi, tersebar ke seluruh pulau melalui televisi, melalui jaringan internet, ya. Jadi penyebaran iklan melalui media elektronik itu lebih masif, lebih lebar jangkauannya ketimbang iklan yang diiklankan melalui media cetak. Anak-anak semua iklan yang dibuat itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menawarkan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat. Nah, dalam menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat melalui media elektronik, selain menyampaikan nama produk, keunggulan-keunggulan dari produk tersebut, kemudian hal-hal menarik lainnya untuk mendukung promosi sebuah produk tersebut, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam mengiklankan sebuah produk. Apa itu? Yaitu kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata atau kalimat yang menjadi magnet dari produk tersebut. Kata kunci ini membantu proses promosi sebuah produk, barang maupun jasa. Misalnya, produk obat, ada yang menuliskan kata kunci mengatasi sakit mah. Nah, itu produk apa? Kemudian ada minuman sachet, kata kuncinya adalah mengatasi sariawan, panas dalam, dan bibir pecah-pecah. Nah, itu produk apa, ya? Kemudian ada lagi produk deterjen, misalnya kata kuncinya adalah mengatasi noda membandel. Nah, itu adalah produk apa? Jadi dengan kata-kata kunci itu menjadi sesuatu yang apabila masyarakat mendengarkan kata kunci itu langsung teringat dengan produk tersebut, sehingga menjadikan masyarakat tertarik, kemudian teringat dengan produk tersebut. Nah, semua iklan yang dipromosikan melalui iklan media elektronik itu pasti memiliki kata kunci. Tinggal kita pandai mengamati dan menganalisa kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut. Masuk ke materi selanjutnya, materi SBDP, mengidentifikasi karya seni rupa daerah. Mengidentifikasi karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah di Indonesia memiliki beragam corak dan jenis. Keragaman budaya menjadikan tiap daerah mempunyai karya seni rupa dengan jenis dan ciri-ciri yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pengaruh letak geografis, tata kehidupan masyarakat, adat istiadat, kepercayaan, dan potensi alam sangat kuat terlihat pada karya seni rupa Indonesia. Karya seni rupa mempunyai fungsi diantaranya sebagai media pendidikan, sebagai sarana komunikasi, sebagai media hiburan, dan kegiatan keagamaan. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa daerah antara lain menggunakan kain, kayu, tanah liat, dan perak. Contoh karya seni rupa daerah antara lain karya seni tekstil, karya seni topeng, karya seni gerabah, karya seni ukir, dan karya seni kerajinan perak. Karya seni tekstil diantaranya berupa kain batik, tenun songket, tenun ikat, dan sulam. Kain batik banyak dihasilkan di daerah Jawa seperti daerah Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon. Sedangkan kain tenun songket banyak dihasilkan di daerah Sumatera seperti Palembang, Minangkabau,
Jambi, Riau, dan Lampung. Sementara itu, daerah yang terkenal dengan karya seni ukirnya antara lain daerah Jepara, daerah Bali, dan daerah Toraja. Adapun daerah penghasil karya seni gerabah antara lain Lombok, Yogyakarta, dan Purwakarta. Karya seni topeng dihasilkan oleh daerah Surakarta, daerah Bali, dan Jawa Barat. Kota Gede Yogyakarta menjadi penghasil kerajinan perak yang paling terkenal di Indonesia. Nah, anak-anakku semua, itu tadi materi kita untuk hari ini. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan dapat kalian simak, kalian cerna dengan baik, sehingga dapat menambah wawasan kalian. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di grup, atau kalian juga bisa mengulang pemutaran video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.